Nama jalan Provinsi Sulawesi Tengah. Burung maleo ya. Masih di pantai Multazam. Oke, sekarang prepare. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan baik ya. Masih dalam rangkaian touring Makassar Manado. Ini adalah perjalanan hari keempat dengan rute Mautong menuju ke kota Gorontalo. Preview rute hari ini, kita start dari Mautong menuju ke Marissa, kemudian lanjut ke Boalemo. Setelah dari Boalemo kita akan masuk ke kota Gorontalo. Jarak kurang lebih 280 km, kemudian waktu tempuh sekitar 6 jam. Nah, di hari ini juga kami akan mengeksplor wisata yang terkenal di Gorontalo. Apakah itu dan bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai habis ya teman-teman. Kami start dari Mautong tadi kira-kira jam 8 pagi. Kemudian perkiraan kami akan tiba di kota Gorontalo sekitar jam 3 sore. Nah, kebetulan juga di jam 4 saya ada jadwal meeting online teman-teman. Kira-kira sekitar setengah jam riding, kami sudah tiba di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Nama jalan Provinsi Sulawesi Tengah. Kami pun singgah sebentar untuk berfoto di perbatasan antara dua provinsi ini teman-teman. Berarti ini adalah provinsi ketiga dalam perjalanan kami, setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Baiklah, ya begitu mau. Saya GoPro dari batas ya. Iya. Oke. Awas ada mobil. Setelah berfoto, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Oh ya, beberapa kali saya mendengar cerita kalau banyak bikers yang terkecoh dengan gerbang selamat datang Gorontalo tadi teman-teman. Yaitu pada saat penggunaan aplikasi Maps atau Google Maps belum seperti sekarang ini. Mereka mengira bahwa sudah dekat dengan tujuan di kota Gorontalo. Padahal untuk mencapai kota Gorontalo itu masih ada sekitar 240 km lagi teman-teman. Saat ini kami sudah sampai di Kecamatan Lemito. Kalau diperhatikan teman-teman, di hampir setiap kota kecamatan itu jalanannya diawali atau diakhiri dengan tikungan tajam, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Kalau menurut pendapat saya, kemungkinan dibuat seperti itu agar kendaraan mengurangi kecepatan atau lajunya. Karena memang tipikal jalan Trans Sulawesi ini, terutama di luar Sulawesi Selatan ya, itu cenderung lebar dan mulus sehingga sangat memanjakan pengguna jalan.
Saat ini kami sudah sampai di kota Marissa. Rencananya kami akan break pertama di sini di Pantai Pohon Cinta yang ada di kota Marissa. Bundaran Marissa itu burung maleo ya. Oke, sekarang kami sudah sampai di Pantai Pohon Cinta. Kalau di bundaran sebelumnya adalah bundaran burung maleo, ini sepertinya telurnya ya teman-teman. Di mana kita break? Oke. Ada di Pisang Gorohonya tuh. Goroho. Pisang Gorohonya ada? Ada. Oke. Sana cari tempat teduh. Teduh bersinar. 6 tahun yang lalu pada saat perjalanan ke Manado, saya juga singgah di Pantai Pohon Cinta ini teman-teman. Hanya pada waktu itu saya masuk di malam hari, sehingga tidak bisa menikmati keindahan Pantai Pohon Cinta dan kota Marissa. Yang paling berkesan adalah kulinernya, yaitu pisang goroho yang tadi sempat saya tanyakan ke penjaga warung. Pisang goroho adalah pisang khas daerah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Teman-teman harus coba nih kalau sedang berada di daerah sini. Pantai Pohon Cinta Marissa. Cara mengolah pisang goroho unik teman-teman dibandingkan dengan buah pisang yang lain. Bahkan katanya ada yang menggunakan pisang goroho sebagai pengganti nasi. Break pertama di Marissa. Nah, ini adalah stik pisang goroho teman-teman, disajikan dengan sambal. Saya pun meminta teman-teman untuk mencobanya dan ternyata mereka juga doyan. Setelah cukup beristirahat dan mengobati kerinduan dengan pisang goroho, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Saya perhatikan kota Marissa ini cukup bersih dan rapih ya teman-teman. Dan uniknya lagi, coba teman-teman perhatikan di separator jalan. Ditanami bunga berwarna-warni, ada warna merah dan warna orange, jadi menambah keindahan kota. Dari kawasan Pantai Pohon Cinta, kita pun kembali masuk ke jalur Trans Sulawesi. Setelah Marissa, kita akan menuju ke Kabupaten Boalemo. Selepas Marissa, kita akan melewati rute yang keren teman-teman. Jalanan berliku dengan latar perbukitan hijau. Memang kalau boleh saya bilang, jalur Trans Sulawesi memiliki pesona tersendiri teman-teman. Rute yang bervariasi, pemandangan yang bagus, serta jalanan yang masih relatif sepi, sangat mengasihkan untuk dijelajahi, terlebih menggunakan roda 2 kesayangan. Memang di beberapa titik atau lokasi sedang ada perbaikan jalan. Tapi kalau menurut saya, itulah tandanya pembangunan sedang berlangsung. Dan bisa dibayangkan nanti kalau proyek-proyek tersebut sudah selesai, akan lebih nikmat lagi kita menjelajahi Trans Sulawesi. Disuruh belok kanan. Iya tuh, nggak lewat Trans tuh. Saat ini kami sudah tiba di daerah Tilamuta, ibu kota Kabupaten Boalemo. Di percabangan tadi, kami diarahkan oleh Google Maps untuk lurus, tidak melewati jalur Trans Sulawesi. Ternyata memang secara jarak lebih singkat dan juga kita dilewatkan ke pusat kota di Tilamuta. Saya sempat dikagetkan juga dengan pengendara motor yang tiba-tiba banting ke kiri. Ternyata karena menghindari lubang.
Untung kecepatannya tidak terlalu tinggi sehingga masih sempat antisipasi. Memang ya, kalau ras terkuat di muka bumi bawa motor matic, lebih baik kita yang mengalah. Lurus toh bro, lurus kan tadi. Daerah Tilamuta ini ada jembatan yang unik bernama Jembatan HM Soeharto. Tiang jembatannya berbentuk segitiga dan letaknya justru setelah jembatan. Selepas Tilamuta, jalanan agak kurang baik teman-teman, berlubang-lubang dan juga bumpy karena bekas tambalan. Kemudian kita akan melewati perbukitan yang kalau dilihat sepintas itu seperti kebun teh ya teman-teman. Tapi setelah didekati ternyata itu adalah kebun jagung. Gorontalo memang daerah penghasil jagung yang subur, sehingga tidak heran banyak ditemui perkebunan jagung di sini. Sekarang kami sudah tiba di desa Bongo 0. Namanya unik ya teman-teman, Bongo 0. Kontur jalannya unik teman-teman. Naik turun dengan ladang jagung di kanan dan kirinya. Kemudian backgroundnya adalah perbukitan hijau. Kemudian setelah itu tidak berapa lama kami tiba di perbatasan antara Kabupaten Bualemo dengan Kabupaten Gorontalo. Rencananya sebelum masuk kota Gorontalo, kita akan break makan siang dan isi BBM di daerah Datahu Isimu. Oh, kita janjian di depan di SPBU Taman B.J. Habibie. Saat ini saya berada di bundaran Taman B.J. Habibie yang terletak di depan pintu masuk ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Saya sempat heran karena setahu saya B.J. Habibie adalah orang Parepare, dan di Parepare juga ada monumen cinta Habibie Ainun. Tapi ternyata beliau adalah keturunan orang Gorontalo teman-teman. Ayah beliau asli Gorontalo sedangkan ibunya dari Jawa. Monumen tersebut dibuat untuk menghormati beliau karena merupakan etnis Gorontalo pertama yang menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita break deh. Setelah makan gak lama. Isimu. Setelah istirahat dan makan siang, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Kami akan langsung menuju ke desa Botubarani sebelum nanti finish di penginapan di kota Gorontalo. Di Tugu Ketupat Yosonegoro, kami berbelok ke kiri. Di tempat makan siang tadi, kami sempat bertanya dengan penduduk sekitar, rute mana yang paling cepat jika kami akan menuju ke desa Botubarani. Nah, kami disarankan untuk lewat jalan bypass Gorontalo,
Karena kalau lewat tengah kota, pada jam-jam begini lalu lintasnya lumayan padat. Saya baru pertama kali lewat di jalan bypass ini, dan ternyata betul informasinya teman-teman. Jalanannya sepi, lebar, mulus, dan lurus sejauh mata memandang. Makanya tidak heran teman-teman yang lain terpicu untuk buka gas di sini. Sedangkan saya lebih pilih untuk santai-santai sambil menikmati pemandangan yang ada di depan. Dari jalan bypass, kami masuk kembali ke kota Gorontalo. Saat ini kami sudah ada di perlimaan telaga, di mana terdapat Tugu Adipura Gorontalo di sini. Dari sini kita mengarah ke Pelabuhan Gorontalo dan lanjut menuju ke Desa Botubarani. Saat ini kami sudah masuk di Desa Botubarani yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Di tahun 2023, desa ini masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia dan menempati peringkat ketiga kategori daya tarik pengunjung. Yang membuat desa ini populer adalah kemunculan hiu paus di perairannya. Bahkan di tahun 2023, desa ini mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai desa wisata yang memiliki habitat hiu paus terbanyak dan terdekat dari daratan. Bisa kah? Itu harus dimasuk. Iya, boleh. Kalau ada parkiran, saya coba dulu kalau udah bisa sandboxnya di tolpot. Oh, lebar, bisa masuk ke sini. Ke kiri ya? Oh. Oh, aman Ji. Dan ini adalah prasasti peresmian Desa Botubarani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, ada kalendernya kemunculan hiu paus. 3 ekor, 19 1 ekor, 20. Semoga kita beruntung. Tata cara interaksi hiu paus. Di Desa Botubarani ini, pengunjung dapat berinteraksi dengan hiu paus melalui beberapa cara. Bisa dari atas perahu, snorkeling, bahkan diving. Dan di sini juga disediakan atau disewakan peralatan untuk snorkeling dan diving ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus perhatikan tata cara berinteraksi dengan hiu paus. Selamat sore guys, kembali bersama Amfibi Gaming Service. Oh, itu bukti. Halo Madit. Udah lama di bawah ya Madit ya, nunggu ya. Saudara. Reaksi pertama saya pada saat bertemu dengan hiu paus adalah takjub teman-teman. Saya tidak menyangka bisa sedekat itu dengan mamalia air berukuran raksasa. Saking excitednya, saya spontan mencelupkan kamera GoPro saya di air. Sekalian menguji waterproofnya kan. Udah apa gini?
Pemandu di perahu kami menginformasikan bahwa hiu paus ini bernama Shirley. Dan Shirley ini masih masuk dalam kategori remaja karena baru berusia sekitar 14 tahun. Bayangkan teman-teman, bagaimana ukurannya jika hiu paus ini sudah dewasa. Karena sekarang saja si Shirley ini ukurannya lebih besar daripada perahu yang kami tumpangi dengan kapasitas 4 orang. Saya pun bertanya lebih lanjut ke bapak pemandu perahu terkait dengan hiu paus ini. Ternyata makanannya adalah plankton dan sifatnya cenderung tidak agresif. Tidak pernah ditemui ada kasus hiu paus menyerang manusia. Tapi walaupun begitu, pengunjung tetap harus menjaga jarak aman dan mengikuti panduan atau tata cara berinteraksi dengan hiu paus. Boleh kita. Nah itu teman-teman. One. Awas, na pintu, awas. Menyelam kita, bukan apa? Menyelam. Mantap. Lagi. Dan ini adalah beberapa footage dari kamera pemandu selam, teman-teman. Saya sangat bersyukur teman-teman berkesempatan berinteraksi dengan hiu paus di desa Botubarani ini. Karena tidak setiap saat hiu paus ini muncul di perairan desa Botubarani. Bagi teman-teman yang kebetulan sedang berada di Gorontalo, saya sarankan mencoba berwisata dan berinteraksi dengan hiu paus di sini. Akan menjadi pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan. Hari semakin sore dan kami masih harus lanjut ke penginapan di kota Gorontalo dengan jarak sekitar 30 menit perjalanan. Kami pun harus mengakhiri perjumpaan kami dengan Shirley si hiu paus. Semoga di lain waktu kami bisa berkunjung lagi ke sini di desa Botubarani. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Perjalanan dari kota Gorontalo menuju Manado. Jangan lupa like video ini dan subscribe The Pradiptas. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.